Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Enggar Septianingsi, NPM 2040606016. Pada video ini saya akan menjelaskan metode penelitian, yaitu penelitian survei. Nah, pada penelitian survei ini menjadi salah satu penelitian yang sering kali dilakukan bagi instansi-instansi untuk mengukur apakah layanan yang diberikan sudah sesuai atau masih ada hal yang harus diperbaiki. Atau penelitian survei dapat dilakukan biasanya kalau ada tugas metode penelitian. Baik, langsung saja kita pada materi yang pertama, yaitu definisi atau pengertian penelitian survei. Jadi, penelitian survei ini sering dihubungkan dengan instansi sosial, pemerintahan, atau sebagainya, yang dihususkan untuk mengetahui gejala di dalam sebuah institusi atau dalam sebuah masyarakat. Selain itu, penelitian survei adalah penelitian yang ingin mengetahui keadaan nyata dalam masyarakat dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian survei biasanya meneliti banyak variabel. Teknik pengumpulan data yang paling banyak digunakan dalam penelitian survei ini adalah angket daripada wawancara ataupun observasi. Materi yang kedua yaitu ciri-ciri penelitian survei. Yang pertama ada logis. Tentu kalau namanya penelitian harus logis. Yang kedua, deterministik, bukan sekedar melakukan fakta secara deskriptif, namun dapat pula melalui analisis kausalitas. Jadi, survei itu tidak sekedar kita tahu segala sesuatu di sebuah masyarakat, dari responden yang kita teliti, tapi kita juga harus mengetahui bagaimana setelah kita mendapatkan data dari survei itu, kita bisa menganalisis dan akhirnya menemukan jawaban dari sebuah permasalahan yang diteliti. Ciri-ciri yang ketiga bersifat general, artinya hasil survei itu dapat digunakan dalam jangka ruang dan waktu atau tempat yang lebih luas. Jadi manfaatnya bisa lebih luas dan bisa diaplikasikan di tempat yang lainnya. Ciri-ciri yang keempat yaitu spesifik. Masalah yang diambil dalam survei biasanya itu bersifat spesifik. Misalnya, jika kita ingin mengetahui tentang tingkat keberhasilan KB pada sebuah kota X, nah kita akan melakukan survei kepada masyarakat yang ada di kota tersebut, sehingga kita akan mendapatkan hasil apakah program KB itu di daerah tersebut berhasil atau tidak dari hasil survei yang dilakukan. Ciri-ciri yang kelima yang terakhir yaitu parsimonius, yaitu dalam waktu singkat kita bisa mendapatkan banyak informasi dan bisa dilakukannya banyak tempat. Ini nih menjadi salah satu keunggulan dari teknik pengambilan data dan metode penelitian survei, karena kita bisa dalam satu waktu kita bisa menyebarkan kuesioner untuk ke banyak orang. Jadi misalnya dalam waktu 5 menit atau 10 menit kita bisa mendapatkan data ataupun mendapatkan responden itu tidak hanya satu, tapi bisa misalnya 5 atau sampai 10. Materi yang selanjutnya yaitu tahap-tahap penelitian survei. Tahap-tahap penelitian survei ini meliputi menentukan masalah penelitian. Selanjutnya membuat desain survei, mengembangkan instrumen survei. Setelah mengembangkan instrumen survei, kita dapat menentukan sampel lalu melakukan pretest. Setelah melakukan pretest, kita mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, kita memeriksa data lagi atau editing. Setelah itu kita mengkode data atau memasukkan data ke dalam komputer atau data entry. Selanjutnya kita mengelola, lalu menganalisis data dan melakukan interpretasi data. Setelah melakukan interpretasi data, kita membuat kesimpulan dan rekomendasi. Contoh dari penelitian survei ini adalah misalnya kita ingin tahu tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan puskesmas di Desa Tanjung Lapang. Ini kita bisa menyebarkan angket yang menjadi instrumen dalam penelitian survei kepada pengguna puskesmas atau
pemakai layanan puskesmas yang ada di daerah Desa Tanjung Lapang. Baik, sekian penyampaian materi pada video kali ini tentang penelitian survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.